Hai teman-teman, perkenalkan, saya Oktaviani Heni, NPM 52189033. Saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya dengan judul Produksi Bioetanol dari Kulit Jagung Guinea dan Sekam Millet. Pendahuluan. Minyak bumi merupakan sumber energi yang penting karena minyak bumi memiliki presentasi yang signifikan dalam memenuhi konsumsi energi dunia. Tetapi, seiring berjalannya waktu, kebutuhan masyarakat semakin meningkat sehingga Indonesia mengalami penurunan produksi minyak. Sedangkan ketersediaan cadangan BBM semakin berkurang karena merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu, diperlukan bahan baku lain yang lebih efektif dan efisien yang tidak berfungsi sebagai bahan pangan saja. Di antaranya adalah kulit jagung dan sekam millet. Kulit jagung dan sekam millet akan diproduksi menjadi bioetanol yang merupakan sumber energi terbarukan yang dihasilkan dari proses fermentasi gula yang dapat disintesis dengan proses kimia. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan bioetanol dari sekam jagung Guinea dan sekam millet melalui proses fermentasi menggunakan mikroorganisme Aniger dan Set mobilis. Yang kedua, membandingkan sekam jagung Guinea dan sekam millet untuk potensi produksi bioetanol. Yang ketiga, mengoptimalkan produksi etanol dari jagung Guinea dan sekam jewawut melalui hidrolisis. Metode yang digunakan untuk produksi bioetanol meliputi hidrolisis, fermentasi, dan distilasi fraksional. Yang pertama, hidrolisis. 100 gram kulit jagung ditimbang dan dimasukkan ke dalam 7 labu yang berbentuk kerucut dan 1 liter H2SO4 ditambahkan ke setiap labu. Kemudian ditutup dengan kapas, lalu dibungkus dengan aluminium foil, dipanaskan, diautoklav, dan dibiarkan dingin, kemudian disaring. Prosedur yang sama diulangi untuk sekam millet. Yang kedua, difermentasi. Pada fermentasi ini ditambahkan mikroorganisme Set mobilis dan Aniger, diinokulasi secara aseptik ke dalam setiap labu dan diinkubasi. Yang ketiga, didestilasi. Kaldu yang difermentasi dimasukkan ke dalam labu alas bundar yang suhunya 78 derajat Celcius, digunakan untuk memanaskan labu alas bulat yang sudah difermentasikan. Hasil pada gambar pertama ini menunjukkan volume gram per liter. Etanol yang dihasilkan dari kulit jagung Guinea setelah dihidrolisis asam dengan H2SO4 menggunakan mikroorganisme Aniger dan Set mobilis. Volume tertingginya adalah 26,83 gram per liter yang diproduksi pada 120 jam. Kemudian diikuti 21,85 gram per liter pada 96 jam. Volume terendahnya adalah 3,94 gram per liter yang diproduksi pada 24 jam. Pada gambar kedua ini menunjukkan volume gram per liter. Etanol yang dihasilkan dari sekam millet setelah hidrolisis asam dengan 2,5 H2SO4 dengan fermentasi substrat mikroorganisme Aniger dan Set mobilis. Volume etanol meningkat menjadi 18,31 gram per liter
produksi fermentasi pada 120 jam yang diikuti oleh 14,94 gram per liter pada 96 jam. Pada gambar ketiga ini menunjukkan volume etanol yang dihasilkan dari kulit jagung guinea setelah hidrolisis asam dengan 2,5 mol H2SO4 dan fermentasi terpisah dengan mikroorganisme Aeniger dan Saccharomyces. Hasilnya meningkat menjadi 20,32 gram per liter yang diamati pada 120 jam dengan mikroorganisme Saccharomyces. Pada gambar keempat ini menunjukkan volume etanol yang dihasilkan dari sekam millet setelah hidrolisis asam dengan 2,5 H2SO4 dan fermentasi terpisah dengan mikroorganisme Aeniger dan Saccharomyces. Hasilnya meningkat menjadi 14,10 gram per liter yang diamati pada 120 jam dengan mikroorganisme Saccharomyces. Dari tabel di atas, konsentrasi tertinggi adalah 67,7% dan 63,8% yang diperoleh dengan menggunakan kedua mikroorganisme secara bersamaan untuk fermentasi kulit jagung guinea dan sekam millet. Konsentrasi terendah adalah 30% yang diperoleh dengan menggunakan mikroorganisme Aeniger pada sekam millet. Kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etanol dapat menghasilkan dari residu pertanian seperti kulit jagung guinea dan sekam millet dengan menggunakan mikroorganisme mobilis dan Aeniger sebagai organisme fermentasi. Dari kedua mikroorganisme di atas mampu menghasilkan etanol karena adanya pirufat dekarbosilase dan alkohol dehidrogenase. Jadi, dari kedua mikroorganisme yang digunakan secara terpisah pada kulit jagung guinea dan sekam millet, mikroorganisme mobilis menghasilkan lebih banyak etanol dalam setiap percobaan. Sekian dan terima kasih.